Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gusti Reza Maulana. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Brawijaya, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai klasifikasi gambar menggunakan PyTorch. Untuk yang belum tahu apa itu PyTorch, jadi PyTorch adalah salah satu library yang digunakan untuk melakukan machine learning. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Di sini untuk kodenya sudah tertulis semua. Jadi kita tinggal bahas satu per satu. Sebelum kita membahas kodenya, saya akan jelaskan dulu algoritma dari program ini. Untuk yang pertama, yaitu kita memuat datasetnya yang bernama CIFAR10 menggunakan paket Torch Vision. Lalu kita mendefinisikan fungsi CNN. Lalu kita mendefinisikan loss function. Lalu kita melakukan training kepada dataset tersebut. Lalu yang terakhir, kita melakukan testing. Sebelum kita memulai menggunakan PyTorch, untuk awalnya kita harus memberikan perintah import torch. Ini untuk menggunakan library PyTorch tersebut. Lalu karena kita tadi menggunakan dataset CIFAR10, kita bisa mengaksesnya dengan memberikan perintah import torch vision. Untuk berikutnya, kita siapkan data training. Data training terdiri dari 50.000 gambar per kelasnya. Mungkin untuk yang menjalankan program ini pertama kali, maka akan melakukan download data tersebut. Setelah itu kita muat data testingnya. Untuk data testingnya terdapat 10.000 gambar per kelasnya. Untuk kelasnya sendiri yaitu terdapat 10 yang terdiri dari nama hewan dan juga kendaraan. Baik, kita jalankan terlebih dahulu. Nah, jika sudah terdownload, maka akan muncul seperti ini. Files already download and verified. Dataset ini tadi tersimpan di .data. Mungkin untuk lebih jelas akan tersimpan di sini. Baik, selanjutnya setelah kita mempersiapkan data training dan juga data testing, selanjutnya kita memulai untuk menampilkan gambar tersebut. Di sini kita menggunakan Matplotlib dan juga NumPy. Matplotlib untuk menampilkan gambarnya. Kodenya seperti ini. Kita tampilkan 4 gambar dari data training yang kita gunakan. Training order dari data training. Kita jalankan. Ya, di sini sudah menampilkan gambar 4 gambar, yaitu di sini bernama deer dan juga dog 3 kali, yaitu
diambil dari data training, gambar rusa, dan juga gambar anjing. Nah, di sini untuk gambarnya mungkin kurang jelas karena di sini ukurannya yaitu 32 kali 32 pixel. Jadi wajar kalau gambarnya agak pecah begini. Baik, kita masuk ke step 2. Kita mendefinisikan fungsi convolutional neural network. Untuk paket yang kita gunakan yaitu ada 2, import torch.nn dan juga torch.nn.functional. Yang ini akan kita simpan di variabel net. Langsung masuk ke step 3. Di sini kita mendefinisikan loss function. Jadi, apa itu loss function? Kegunaan loss function ini adalah untuk mengukur jarak antara target dan juga prediksi. Di sini paket yang kita gunakan yaitu torch.optim. Kita running dulu. Yang ini juga. Oke. Untuk step selanjutnya yaitu kita melakukan training data. Di training data ini saya menggunakan 2 epoch. Jadi perulangan nanti ada 2. Untuk jumlah epochnya kita bisa beri berapapun. Yang jelas semakin banyak epochnya maka hasilnya nanti akan semakin bagus. Di sini untuk percobaan saya hanya memakai 2 saja. Baik, kita running dulu, kita lakukan training untuk data setnya. Di sini tulis untuk epoch yang pertama, dia loss functionnya sebesar ini. Dan ini sudah masuk ke epoch kedua.
Ya, ini fase trainingnya sudah selesai dengan loss functionnya sebesar ini. Lalu untuk hasil training tersebut akan tersimpan di sini, namanya cifar net.pth. Nah, jadi tersimpan di sini. Untuk menampilkan daftar testingnya, maka dengan kode seperti ini, mungkin sama seperti menampilkan gambar yang di awal tadi, kita tampilkan. Nah, ini adalah gambar dari data testing. Lalu kita mengakses hasil dari data training tadi. Nah, dari data ini kita lakukan prediksinya. Ya, untuk hasil dari prediksinya begini. Mungkin untuk yang cocok yaitu hanya satu, yang ini horse, dan juga ini horse, yang lainnya tidak cocok. Ini untuk mengetahui dari akurasi. Ya, ini nah, akurasi dari 10.000 data testing tersebut adalah sebesar 54%. Nah, ini untuk akurasi setiap kelas. Nah, untuk akurasi setiap kelas adalah sekian persen. Jadi di sini bisa kita lihat yang paling tertinggi yaitu ship atau kapal sebesar 83%. Untuk training data ini kita menggunakan CPU. Nah, untuk yang menggunakan GPU atau menggunakan grafik itu PyTorch juga bisa. Jadi di sini saya sudah menyiapkan kode yang untuk GPU-nya. Nah, kodenya semuanya sama. Mungkin yang berbeda atau tambahannya yaitu di sini kita device. Nah, device dari CUDA ini adalah dari NVIDIA. Jadi nanti dideteksi apabila ada CUDA akan menggunakan CUDA ini, jika tidak ada akan menggunakan CPU. Baik, kita jalankan dengan sama, yaitu menggunakan 2 epoch.
Nah, sini terdeteksi CUDA atau NVIDIA untuk kita memproses trainingnya nanti menggunakan GPU. Nah, sini untuk CNN-nya kita sudah proses ke device-nya tadi itu ini CUDA sampai memory. Lalu kita lakukan training. Berbeda dengan yang tadi, di input label ini kita tambahkan .to device. Jadi keuntungannya melakukan training data dengan GPU ini yaitu yang pastinya meringankan kerja dari CPU, dan juga untuk mungkin yang punya virtual RAM yang besar, maka proses trainingnya akan jauh lebih cepat daripada menggunakan CPU. Di sini masih epoch ke-1. Di sini sudah masuk ke epoch kedua. Mungkin untuk hasil ke bawah akan sama saja. Yang berbeda di sini hanya proses trainingnya. Yang awal tadi hanya diproses di CPU, dan yang kedua ini CPU dibantu dengan GPU, yang tentunya meringankan kerja dari CPU, dan jika mempunyai virtual RAM yang besar akan diproses jauh lebih cepat. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.